Dan ada salah satu ekstra tuh dia yang kayak kesurupan, terus dia kayak minta ayam gitu kan, ayam Ino. Dikasih gak ayam? Nah itu Mas Arif dia datang, mau apa? KFC, McD, apa? Ngelimit kita sendiri karena ide atau apa. Yang ada nanti kita misalnya ke depan. Welcome to Big Impact. Halo Sobat Film, kembali dengan aku Parmit dari BIMU Podcast. Nah kali ini aku kedatangan tamu yang kira-kira apa ya? Apa tuh? Dia seorang aktor, terus penyiar musik dan juga DJ. Kira-kira siapa ya? Ada Siapa yang sih? bisa nebak nggak? Siapa sih? Gak kenal Ya udah kayaknya. tanpa berlama-lama lagi kita spill aja dia siapa ya. Hello. Nah jadi inilah dia Kak Buki Basudewa Mansyur. Halo Kak Buki. Hello. Oke guys, Kak Buki ini merupakan seorang aktor dan juga DJ serta penyiar musik. Kak Buki, aku mau nanya nih. Yang pertama basa-basi aja dulu lah. Oke, boleh basa-basi ya. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Kebetulan tadi pesawat gue delayed sejam, jadi sorry banget nih kalau misalnya gue bikin lu nunggu gitu kan. Aduh, tadi. Nggak dimaafin Ya Soalnya yaudah. kayak sampai tidur di mobil tuh, aduh. Sampai tidur di mobil. Iya. Ya ampun. Ya maaf ya. Oke, dimaafin ya guys. Aduh, ya gitu. Gue tadi delay, jadi lumayan agak bete sih tadi di pesawat. Tapi pas nyampe ya udah asik. Soalnya gimana ya, udara Bali tuh beda kan pastinya. Gitu. Jadi ya terus habis itu tadi nyampe sini terus langsung dapet ini kan campus tour kan. Iya betul. Asik banget, tempatnya bagus banget. Dan kita podcastan bareng, jadi itu sih. Oke, thank you Kak Buki. Kira-kira Kak Buki belakangan ini lagi sibuk apa sih Kak? Jadi aku kemarin itu baru kelar syuting film ini Jejak Pahit si Kembang Gula gitu. Dan aku tuh itu syutingnya sama anak-anak kecil. Jadi itu seru banget. Dan itu kan pertama kali kan aku syuting sama anak-anak kecil, sama talent-talent cilik. Jadi lumayan asik sih, experience baru gitu. Oh. Tapi kayak itu kan pertama kalinya syuting sama anak-anak kecil Kak. Itu tuh gimana sih, kayak rasanya kaget nggak atau gimana? Aduh bocil gimana? Gimana? Gue tuh awalnya tuh kayak lumayan kaku kan, lumayan canggung gitu kan sama anak-anak. Soalnya nggak terlalu nyambung, tapi lama-kelamaan nyambung juga. Dan sampai gue tuh dicengin sama mereka, dipanggil opung cuy sama mereka anjir. Kayak Opung Buki. sumpah, dan kayak they were all so sweet gitu kan. Mereka gemes-gemes banget. Dan masing-masing dari bocah-bocah itu tuh mereka punya personality yang beda-beda ya secara aslinya ya. Jadi kayak ternyata kayak gini toh syuting sama anak-anak, dan gimana cara bisa ngatur mereka gitu-gitu. Lumayan seru gitu. Dan gue lumayan seneng sih bisa dapat experience kayak gitu syuting sama anak-anak. Oke Kak. Kalau karya film terakhir yang Kak Buki bintangin itu apa aja Kak? Terakhir itu aku yaitu yang Jejak Pahit si Kembang Gula. Terus ada juga film Kalimait. Dan sebelum itu ada Pabrik Gula yang udah tayang. Iya. Itu Siapa sih nggak tahu Pabrik Gula? Yes, itu baru tayang bulan lalu. Hopefully masih tayang ya. And ada juga Kampung Jabang Mait. Syutingnya di Jogja tuh. Gitu. Berarti yang itu syutingnya kapan Kak? Apanya? Yang di Jogja. Udah syuting? Udah syuting. Malahan itu jadi kita syuting Kampung Jabang Mait duluan, baru Pabrik Gula. Tapi Pabrik Gula emang mereka ngebut banget sih. Itu tayang duluan gitu. Nah untungnya sekarang setahu gue si Kampung Jabang Mait udah punya judul tanggal untuk rilis nih. Jadi hopefully bagus ya, seru gak gitu diterima sama masyarakat. Oke gitu sih. Kelas banyak banget nih, makin laris dong di dunia film. Alhamdulillah. Oke. Gitu. Kak, aku pengen deh diceritain gimana awalnya kakak tuh terjun ke dunia film yang awalnya tuh dari dunia musik. Yeah. Gimana tuh Kak? Jadi tuh awalnya emang dari kampus. Jadi gue kuliah
Dan di situ gue emang sangat aktif di UKM ekskul-ekskulnya kampus kan. Dan salah satunya itu adalah ekskul teater musikal gitu. And emang gue on the sides kelar kampus gitu-gitu emang nge-DJ di klub-klub di Jakarta kan. Dan kalau di kampus tuh gue ikut ekskulnya teater musikal. Dan banyak juga, gue ikut modeling juga, choir, beneran sebanyak itu dan sesibuk itu sampai semester 4 gue fail semua. Fail semua sampai gue harus remed, gue ambil SP lah semuanya gitu-gitu. Tapi intinya itu, gue mulai acting tuh dari situ, teater musikal di kampus, and then pas lulus sempet vakum tuh acting. Well actually pertama kali gue acting yang profesional ya itu adalah iklan. Iklan apa ya gue lupa, iklan sabun deh. Dan itu ada big names man, kayak ada Reza Ardian, ada ini itu. Dan itu lumayan kayak wah gue pengen banget nih kayak mereka nih gitu. Terus habis itu ya udah itu zaman masih kuliah. Terus habis itu lulus kuliah gue siaran radio 3,5 tahun, kelar siaran enggak, itu masih siaran sih. Gue dapat broadcastan dari temen gue kayak Book ini ada serial musikal nih, mereka open audition di Instagram, lu coba ikutan. Ya udah gue ikutan, gue coba audisi, alhamdulillah gue keterima jadi Samsul Bahri gitu untuk serial musikal Nurbaya namanya. Nah dari situ tuh gue expand networking, kenalan sana sini dan yang ngasah skill juga gitu kan. Dan ya udah habis itu dapat tawaran ya sampai sekarang deh gitu. Berarti awalnya tuh casting serial dulu ya Kak ya? Iya, serial terus musikal. Baru sampai kayak sekarang gitu. Benar gitu. Tapi ya itu sampai sekarang ya lumayan pusing juga sih kayak ngejalanin acting sama musik. Soalnya kan sampai sekarang musik masih jalan kan. Dan kalau musik itu kalau acting itu kan dia makan waktu banget kan. Soalnya kalau syuting bisa di luar kota sebulanan. Gitu-gitu. Jadi jujur gue ada beberapa lagu-lagu yang masih nunggak rilis nih karena gue kemarin syuting terus. Jadi sorry banget nih guys, Alvin Miko. Sorry banget, but yeah, money comes first. Berarti itu nunggak rilisnya gara-gara Kabuki doang nih. Iya, sumpah gara-gara gue doang. Sumpah gara-gara gue. Dan jadi gue tuh mau rilis lagu nih sama Ras Muhammad kalau tahu, salah satu pioneernya lah, we could say salah satu pioneernya, lumayan legend lah di skena reggae kan. Nah kita bikin lagu sama dia, collab. Dan dari kemarin tuh nunggak karena either nungguin jadwal gue atau nungguin jadwalnya Bang Ras. Jadi kayak tunggu-tungguan, aduh gimana ini ya gitulah. Tapi hopefully by this month atau bulan depan sih rilis gitu. Jadi pusing ngebagi-bagi waktu gitu sih. Tapi kalau Kabuki gimana sih caranya, tipsnya buat ngebagi waktu nih antara di dunia film sama juga musik Kak? Pernah gak sih kayak bentrok di mana kayak ini nih harus dijalanin bareng nih? Ada banget. Dan jujur gue sangat sangat thankful ya, sangat bersyukur gue ada manajer gue Bang Fahmi dan juga ada manajer gue di permusikan, ada Prits namanya. Dan ya udah gue tektokannya sama mereka gitu loh, kalau ada jadwal ini ya udah. Dan kayak waktu itu gue tahun lalu gue perform nge-DJ di Tomorrowland di Belgia. Dan itu ya udah gue tektokannya sama Prits dan Bang Fahmi gitu. Jadi kalau misalnya gue udah bilang kayak gue bulan ini gue mau ngeblok nih Bang, untuk gue perform di Tomorrowland di Belgia ini once in a lifetime, gue gak boleh kelewatan gitu. Jadi gitu tuh sangat helpfulnya punya ada manajer tuh itu gitu, bisa ngebagi waktu untuk gue. Jadi gue bisa fokus ke karyanya aja gitu sih. Oke, itu dia tips dari Kak Buki guys. Gimana caranya ngebagi antara di dunia film dan juga di dunia musik. Yes. Oke, selanjutnya Kak, pertama kali syuting itu kapan Kak? Aku pertama kali syuting jujur ya, tahun I would say berapa Kak? Jujur gue lupa. Soalnya yang pertama kali syuting tuh gue tadi baru inget ya, itu yang iklan sabun itu sama Reza Ardian. Itu I have a funny story. Soalnya itu gue pertama kali syuting.
Dan itu sama Reza Ardian, gue jadi ekstras. Gue jadi ekstras di situ dan ceritanya gue jadi ekstras yang kayak paparazzi gitu kan zaman dulu gitu. Terus si artisnya itu adalah Reza Ardian yang lewat, terus kita yang kayak pak gitu-gitu kan. Paparazzi jauh dulu gitu lah di gitu. Terus lucunya tuh gue kayak pak. Dia fokusnya ke gue, langsung ngeliat ke gue. Iya, gue langsung deg-degan sih, gue langsung kayak gak bisa ngomong, langsung nervous banget gitu. Dan itu pengalaman acting pertama gue sama produksi yang profesional yang emang legit kan. Itu, dan gue jadi ekstras. Dan apa namanya, fast forward beberapa tahun kemudian gue satu film sama dia Layangan Putus kan. Oh iya. Meskipun cuma 2 scene doang, tapi gue bisa yes, gue pernah berharga 1 frame. 2 scene pun berharga. Benar. Semoga sih kedepannya gue bisa kayak interaksinya lebih banyak sama Kak Reza gitu. Itu kayaknya yang kalau iklan itu tahun, aduh jujur ya gue lupa, tapi kayaknya tahun 2016 enggak 17-an. Oh, 17. 17-an atau 18-an. Iklannya. Gue lupa jujur. Gitu. Kalau misalnya serial itu waktu tahun berapa, Kak? Itu 2021. Nah, itu tuh awalnya aku masuk jadi sebagai profesional gitu. Baru tuh aku pertama kali 2021 which is serial musikal Nurbaya. Dan ya tuh pertama kalinya aku ya udah ikut reading, latihan kan, soalnya kan yang kalau iklan itu kan gue cuma jadi ekstras kan, jadi nggak ada preparasi apa-apa, ya udah asal datang bawa baju sendiri, gitu. Kalau ini kan beneran ada preparasi, ada reading, latihan nyanyi, koreografi, blocking gitu kan. Jadi sampai sekarang gue ngitungnya tahun 2021 gitu. Tapi waktu itu castingnya itu berarti yang dari temannya kakak itu yang tadi kak cerita ya? Iya, jadi itu mereka casting online gitu. Jadi mereka kasih disuruh untuk kalian yang mau casting, bikin video lu nyanyi lagu ini yang di-provide sama mereka, lu video diri lu sendiri nari koreografi ini, lu posting online gitu. Itu doang. Terus lu posting, gue tag mereka, isi formulir juga di websitenya mereka gitu-gitu, terus terima. Deg-degan banget gila itu waktu itu. Kan waktu itu banyak tuh persiapannya kak, reading, apalah yang tadi kakak bilang. Tapi kayak ada gak sih, itu kan pertama kalinya syuting nih kak, main serial gitu. Bener. Terus kayak aduh gak bisa banget nih mendalami karakter ini. Pernah gak sih ngerasa gitu? Terus kayak yang aduh berat, kayak kepikiran terus gitu. Itu sampai sekarang gue masih dapat perasaan kayak gitu. Soalnya gimana ya, anxiety itu nggak bakalan hilang-hilang sih. Soalnya kan kayak kita sebagai performer, sebagai talent, ya lu juga pasti tahu kita pengen ngasih semaksimal mungkin ya toh. Dan ya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kata-kata jahat di otak kita sendiri tuh itu yang paling jahatnya. Dan menurut gue itu nggak bakalan hilang sih sampai kapanpun. Itu, dan cara gue meminimalisir itu adalah dengan preparasi yang mateng, bikin kerjain PR gitu. Jadi kayak bedah karakternya. Kalau waktu itu kan itu kan kalau waktu itu serial musikal ya, jadi semuanya harus hafal. Lagu-lagu harus hafal, koreografi harus hafal. Itu tuh jadi PR aku tuh di situ. Jadi kalau semuanya udah mantep, aku udah kata-kata jahatnya masih ada nih di otak, tapi makin dikit, makin menurun. Gitu sih palingan. Oke. Gitu. Sama percaya diri sih. Ya itu penting banget sih. Kadang orang juga kayak nggak yang bisa untuk percaya diri. Bahkan aku pun kayak yang susah gitu loh. Bisa, tapi kadang kayak ada suatu hari itu punya perasaan untuk gak percaya diri gitu loh. Iya kan, pasti gitu. Kadang-kadang kita ada doubt sendiri kan, kayak am I good enough gitu kan. Apakah gue bisa nih ngejalanin, apakah gue bakalan nge-disappoint orang-orang atau nge-disappoint diri sendiri gitu kan. But that's the thing tuh yang harus kita lewatin ya, harus kita punya percaya diri. Ya gimana caranya, kita harus tahu value kita kan. Gitu. Kalau misal kita gak bisa nanganin itu ya udahlah hancur kita ya. Itu makanya harus punya mental yang kuat juga sih kalau misalnya mau di entertainment, jujur. Iya jujur emang iya sih Iya kan? Aku juga waktu awal masuk modal tuh kayak aduh
Iya, kamu modeling ya? Iya. Udah berapa lama? Aku dari SMP itu aku model catwalk nih Kak. Belum masuk yang photoshoot gitu belum. Terus mulai SMA akhirnya dipanggil sama fotografer. Kayak awalnya nih collab gitu kan. Collab, kok jadi kakak nih yang interview aku? Kan kita ngobrol. Oke. Jadi awalnya aku collab doang nih. Karena kan lumayan juga buat aku portofolio gitu kan. Iya lumayan. Terus collab dan aku bikin akun Muse sendiri gitu. Biar gak di akun pribadi aku gitu kan. Bikin akun Muse terus aku posting hasil portofolionya. Lumayan deh dipanggil besok-besoknya. Kayak dia butuh Muse makeup, MUA kayak gitu dipanggil. Terus kayak terakhir sih sempet sama Atlas kayak butuh model. Karena itu dari agensi juga sih. Yang dari awalnya aku freelance terus agensi. Terus dari sana kayak mulai emang sih di dunia entertainment nih mentalnya harus kuat. Dari fisik nih Kak pernah banget kayak kamu gendutan ya sekarang kayak gitu. Itu kena sih. Itu kena sih. Itu bayangin Kak, aku lagi model makeup nih. Ini makeup ini MUA-nya. Terus ini aku. Terus dia ngeliat wajahku dong. Kan sebelum-sebelumnya dia tuh udah pernah ngeliat aku. Oh, makanya dia bisa bikin comparison. Kok kamu gendutan sekarang? Terus gue harus jawab apa gitu kan? Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Harus jaim. Harus profesional, benar. Ya tapi itu sih maksudnya. Itu menurut gue dengan self confidence itu kita harus tahu nih pros kita apa, cons kita apa. Nah menurut gue itu tuh yang bikin kita bisa percaya diri. Kita harus tahu kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, gitu-gitu. Dan kalau nggak bisa ya udah fake it till you make it gitu kan. Itu soalnya kalau nggak beneran bisa kelelep sih. Kalau mental kita nggak kuat cuy, soalnya pasti bakalan banyak judgement. Apalagi kita performer kan. Entertainer pasti bakal dijudge sama orang-orang. Dan pasti gak semua orang bakalan suka sama lu. Bakal ada. Pasti banget. Iya kan? Bahkan walaupun kita lagi naik dikit, itu udah pasti udah gak disenengin sama orang. Diomongin, mulai dari yang lingkungan kecil deh, lingkungan tetangga kayak gitu kan. Iya itu sih. Kayak gitu sih Kak. Ya betul. Oke, dari semua film yang pernah Kakak mainin, yang mana sih film yang paling berkesan banget Kak? Dan kenapa? Kenapa film itu berkesan menurut Kak Buki? Filmnya sendiri atau proses syutingnya? Filmnya? Iya betul. Kalau filmnya mah I would say agak lain. Kalau yang paling berkesan ya untuk aku ya. Soalnya jujur ya, itu pas aku syuting itu beneran, bukannya aku ngeremehin ya, tapi aku kayak ya udah ini another job aja gitu. Kayak ceritanya bagus, karakternya juga asik dimainin. Tapi aku gak ada ekspektasi sama sekali bakalan kayak semeledak itu sampai 9, berapa itu 9,2 juta apa 9,1 juta lah itulah penonton gitu. Gue gak expect bakalan segitunya kayak 500 ribu, kongres, 2 juta, wow, oke. 9 juta. Sampai 9 juta, buset, oke, alhamdulillah, thank God gitu. Dan itu sih, dan menurut gue marketing mereka juga bagus banget dan timingnya juga oke banget itu pas rilis. Tapi emang filmnya oke banget sih Kak. Aku kayak ngeliat reviewnya di TikTok terus besoknya langsung nonton. Udah kepo. Aku tuh tipe orangnya kayak gitu. Kayak sama Pabrik Gula dan lain di review bagus, FOMO, pengen nonton gitu. Iya. Itu dan soalnya emang karyanya juga bagus kan, agak lain. Maksudnya komedinya dapat, heartwarmingnya dapat. Komedi dapat, horornya juga dapat itu kan, yang momen-momen horor dikitnya itu juga dapat. Jadi kayak semuanya oke gitu. Makanya I think that's why it worked gitu. Dan awalnya tuh sebenarnya ini funny story. Pas gue casting, pas gue casting itu sebenarnya itu ajuan dari gue nih, kumis ini nih. Awalnya tuh mereka mau gue agak berewokan dikit. Jenggot gitu agak, ya? Agak ada stubble dikit gitu. Terus gue kayaknya kalau polisi tuh kagak ada deh yang berewokan gitu kan, adanya kumisan. Dan kalau gue kumisan bahkan kelihatan lebih tua masuk sama karakter. Kalau misalnya gue nggak kumisan kelihatan terlalu muda. Betul. Jadi yaudahlah kumisan gimana nih? Gue ngobrol kan sama Bang Aco gitu kan, gimana nih sama tim makeup wardrobe-nya juga. Terus kayak ya udah ayo kumisan gitu. Sama awalnya tuh gue pertama ajuinnya ke tim casting Mas Abe tuh. Terus ya udah dia approve. Terus ya udah jadi sampai sekarang ya gue sampai ngerasa sekarang kumisannya. dan gue
nggak tahu ya, I would say itu lumayan karakternya lumayan iconic, at least untuk gue ya. Soalnya looknya lumayan distinktif, terus kayak sangat diingat lah sama orang-orang. Bang Tohar si polisi kumisan itu ya kan. Aku juga gitu. ingat kayak waktu Kak Fahmi bilang ada Buki loh mau kesini gitu, terus diliatin nih mukanya, ih kayak nggak asing gitu kan. Terus aku searching, oh yang polisi di Agak Lain. Bener, betul itu. Jadi yeah, it was a happy accident gitu. Oke, Agak Lain ya yang filmnya paling berkesan ya Kak. Terus waktu kakak syuting itu ada cerita menarik nggak? Atau cerita unik atau lucu? Jujur ya, ini gue juga lumayan merasa gimana ya, gue ngerasa agak bukan bersalah sih, agak ngerasa aduh kenapa gue kayak gitu ya. Tapi pas saat itu, pas syuting Agak Lain, gue jujur gue lagi fase-fase sangat introvertnya gue. Dan itu tuh di situ gue lagi introvert, gue lagi demen nonton One Piece. Ya udah, itu tuh jadi gue di set. Kalau gue lagi nggak syuting, gue nonton di HP One Piece sendiri di corner gitu. Mereka lagi asik-asik ngobrol-ngobrol. Ya mungkin karena gue juga nggak nyambung ya. Karena kan mereka bercanda-bercanda anak, apalagi anak komika kan. Gue ada rasa minder. Kayak anjir gue gak bisa masuk. Gue gak diajak nih, bukan circle gue nih. Gue diajak sama Bang Jegel gitu, diajak gitu. Ya udah gue ikut, tapi habis itu kayak anjing gue gak nyambung lagi. Gimana ya? Ya udahlah, gue ikut-ikut. Tapi gitu kalau misalnya mereka lagi bercanda-bercanda, ini tuh gue menyendiri, gue nonton One Piece di HP pakai earphone, terus kalau tag ayo gitu-gitu cuy. Gue beneran introvert parah. Dan itu sih yang gue agak menyesali, kayak gue nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak nongkrong sama mereka gitu. Soalnya asik-asik banget semuanya sebenarnya. Guanya aja yang lagi fase introvert gitu. Jadi ya that's a funny thing. Tapi sekarang enggak kan? Udah nggak keulang kan? Enggak dong. Sekarang gue mencoba untuk berbaur all the time. Oke. Tapi Kak, kalau misalnya pas syuting film gitu, ada gak sih kayak cerita yang horor, lucu di film tertentu gitu? Apa gimana? Ada gak sih waktu kakak tuh syuting film, ada cerita gak yang kayak lucu atau horor gitu di film-film tertentu? Of course, gue sebenarnya ada banyak di Pulau Hantu salah satunya, dan juga Pabrik Gula tuh kalau yang horor ya. Soalnya di Pulau Hantu itu gue sempat ada lagi nunggu take scene, lagi nunggu terus ada salah satu talent koordinatornya. Dia emang itu kita syutingnya itu lagi jam berapa? Jam 4 ya kayaknya. Dia tuh lagi lagi shiftnya dia untuk istirahat. Jadi dia tidur, dan dia tidurnya sebelah gue sama Taskia Namia tuh. Dia lagi tidur terus tiba-tiba dia nangis. Kenapa? Tapi nangisnya tuh dia merem, kesurupan cuy. Yes. Dia kesurupan, terus gue ngerasa kayak gue hafal ayat kursi nih, gue bisa nih keluarin nih. Gue bacain tuh kan, Allah gitu, gue bacain pas kelar nggak keluar, gue nggak sakti kali ya. Ya udahlah, ya udah akhirnya mereka manggil orang pinternya, terus ya udah dikeluarin gitu. Itu satu. Terus satu laginya itu pas Pabrik Gula, itu ada scene tertentu itu yang scene 21 plusnya di sini tuh itu kan di gudang ya. Itu fun fact, gudang itu sebelum syuting di situ nggak pernah dibuka, nggak pernah dibuka sama sekali. Dan itu tuh dibuka cuma untuk film kita. Jadi untuk pengunjung, untuk syuting nggak pernah dibuka. Itu pun kita masuk ke situ susah, soalnya masih rantainya nggak bisa dicopot. Tapi kok bisa Kak, itu kan sebelumnya belum pernah dibuka, tapi kok bisa di film Pabrik Gula diizinkan gitu? Aku nggak ngerti ya. Oke. Soalnya kalau nggak salah dulu tuh itu pernah bekas tempat kebakaran. Dan yang lu lihat tuh kalau di situ kan belakangnya tuh temboknya ada hitam-hitam. Itu bukan art, itu asli. Itu semuanya asli di situ. Yang dari anak art itu cuman patung Maharatu sama tempat yang gue tiduran sama Erika. Itu doang di situ. Jadi itu masih beneran semuanya asli gitu kan. Dan itu pas kita take scene itu lagi nunggu take, gue lagi tiduran di sini Erika.
kayak ada yang kayak ngelempar kerikil gitu ke leher gue. Kayak apa itu? Terus kayaknya DOP kita dia kayak nyadar ya kalau gue mulai panik dikit, dia kayak enggak jangkrik. Mana ada jangkrik. Berusaha positif. Berusaha positif biar talentnya enggak panik kan gitu ya. Tapi itu lumayan serem. Dan di Pabrik Gula juga ada 5 atau berapa ekstras gitu yang kesurupan. Dan lucunya banyak kan juga ya. lumayan. Dan lucunya kan kita sama komika-komika kan. Dan ada salah satu ekstras tuh dia yang kayak kesurupan, terus dia kayak minta ayam gitu kan, ayam hidup. Dikasih gak ayam? Nah itu Mas Arif dia datang, mau apa? KFC, McD, apa? Ayam goreng, ditawarinnya ayam itu. utuh aja bawain langsung. Itu lucu. Oke. Dan jujur syuting itu lumayan menyenangkan sih, Pabrik Gula, soalnya semuanya asik-asik dan sumuran kan, sumuran semua. Jadi kita nyambung banget, bercanda mulu gitu. Apalagi itu sama komika-komika, mereka lucunya gila dah, lucu banget gitu. Jadi itu sangat menyenangkan juga sih. Jadi semangat gak sih syutingnya kalau udah nemu temen yang kayak gitu? Benar. Bener banget. Gitu. Terus kalau Kak Buki itu sukanya main di film apa Kak? Horor, komedi, cinta, action. What's funny itu adalah sebelum gue pertama kali syuting horor, gue tuh sangat excited banget. Film horor pertama gue kan ini ya, Pamali Dusun Pocong. Dan itu pas gue dapet itu gue excited banget, dan I was so happy dapet peran itu, dan syuting itu juga sangat menyenangkan banget. Dan sekarang gue kayaknya gue pengen explore genre lain deh. Meskipun gue masih suka sama horor, soalnya menurut gue ya yang spesial dari horor itu, at least untuk gue ya, adalah itu ada elemen dari segala hal, segala genre. Action ada, horornya ada, kadang-kadang dimasukin selipin komedi-komedi ada, percintaan ada, dramanya ada, semuanya ada. Jadi serunya itu. Dan apalagi kalau horor kan ada, let's say ada scene bunuh-bunuhan atau scene gentayangan atau apa, kita ada action scene-nya juga, ada berantem-beranteman lah, ada pakai sling, ada stun, ada jatuh-jatuhan, ada ini itu. Itu yang bikin seru, soalnya sangat dinamis gitu loh film horor. Tapi gue ngerasa gue untuk bisa berkembang lagi sebagai aktor, gue harus bisa explore lah dengan genre-genre lain kan. Gitu ya, terus. Gitu. Jadi honestly sekarang tuh gue pengen banget, kalau misalnya lu nanya ke gue pengen apa ya? Sebenarnya pengen banget romcom. Romcom gue pengen banget, sumpah. Romcom pengen banget sama action. Gitu. Atau enggak psychological thriller, itu pengen banget tuh. Jadi kalau misalnya ada nih panggil aja, kontak kamu. Kakak-kakak sutradara di luar sana yang lagi nonton ini, available. Come call me. Tersedia, available. Call Bang Fahmi, my manager, right there. ASMR. Oke, gitu. Berarti yang paling kakak suka belakangan ini berarti horor ya Kak ya? Yes, itu seru banget syuting horor. Jadi semuanya dapet gitu kan ya? Okay. Itu yang seru sih. Gitu. Aku juga awalnya kayak pengen syuting deh, pengen main film, tapi ikut enggak deh, belakangan aja. Kenapa? Masih kayak masih nyaman di apa? Masih nyaman di model iya, tapi kayak yang bisa gak ya gitu, kayak tak maju mundur gitu loh, masih takut aja. Obrolan tadi kita apa? Harus pede. Iya, tapi kan aku bilang ada kalanya aku gak pede, udah harus pede sekarang. Iya, harus pede. Soalnya kayak gini loh, kalau misalnya kita ya ngelimit kita sendiri karena kita gak pede atau apa, yang ada nanti kita nyeselnya ke depannya. Iya gak sih? Yes. Kayak anjir gue seharusnya beli ini lagi, anjir seharusnya gue ikut nih, lagi gitu. Ya kan, seharusnya gue ajak ngobrol nih si orang ini nih gitu. Oke deh. Try it out man, kalau misalnya lu mau. Soalnya lu gak bakalan dapet kalau lu gak minta. Kata-kata dari Kak Buki Ya harus kan? diikutin guys. Pede harus berkembang aja, pede aja katanya, pede aja. Bener gitu. Oke Kak Buki, mau nanya lagi, boleh gak? Enggak deh. Udah selesai guys. Apa nih? Tanya apa lagi Kayak nih? gimana sih pandangan Kak Buki soal perkembangan film di Indonesia sekarang itu? No, it's very nice. Jujur ya. It's very nice, sumpah. Soalnya apa ya? Ya dari segi equipment aja dulu deh, itu juga udah bagus banget. Dan kayak sinematografi kayak it's really good. Jadi kayak and story-storynya juga makin berkembang juga, makin very interesting semuanya kan.
and sangat exciting sih kalau menurut gue ya untuk kedepannya gitu, untuk perkembangan perfilman Indonesia. Oke, itu dia tentang perkembangan film di Indonesia guys. Semoga Kak Buki berkembang terus ya di dunia film di Indonesia. Amin. Astungkara. Iya, semoga kamu juga bisa join ya. Aduh, astungkara banget Kak. Ya kan, semoga kita bisa se-frame. Aduh pengen banget. Ayo dong. Gitu. Oke, Kak, ada gak sih aktor atau aktris yang Kak Buki tuh pengen ajak kerja bareng? Aduh. Terus harus Indo disebutin ya? siapa? Indo ya? Iya, oke. Indo ya. Aku pengen banget satu frame sama Lutesya. Pengen banget aku kerja bareng sama Lutesya. Soalnya anaknya asik banget gitu. Aku kan sering nongkrong sama dia. Aku tuh, dan I really love her movies kan. Dia actingnya bagus banget menurut gue, phenomenal. Lutesya, terus ayo lo siapa? sebenarnya Kareza sih, gue pengen lagi. Soalnya kan kemarin menurut gue cuma dapet 2 scene doang kan. Kurang 2 scene, gitu ya. 3 scene kayak belum ini nih, belum dapet nih interaksi keaktorannya tuh belum dapet gitu. Nah gue pengen banget yang emang lebih interaksinya lebih banyak gitu sama Kareza gitu sih. 2 aja nih berarti. Oh sebenarnya masih banyak. Yang pengen semuanya. Kayak pengen banget itu siapa, Kak? Oh sama Laura Basuki juga gue pengen banget. Sebenarnya semuanya sih. Soalnya menurut gue ya, karena semua aktor itu mereka punya flavor masing-masing gitu, dan punya keunikan masing-masing, dan kayak gue suka banget gitu loh observasi orang-orang tuh kayak gimana, mereka tuh persiapan mereka tuh seperti apa aja, preparasinya apa aja, mereka tuh cara mereka acting tuh kayak gimana, gue suka banget gitu loh ngeliat. Dan kan dari situ kan gue bisa kayak ngulik-ngulik gitu ya. Itu biar bisa dapetin teknik yang paling cocok untuk gue tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi gue pengen banget belajar dari mereka semua sih, jujur. Gitu. Kalau misalnya dari pengalaman Kak Buki itu siapa sih partner main yang paling seru dan kenapa? Paling seru ya itu jujur pertanyaan susah. Soalnya semuanya seru banget gitu. Soalnya maksudnya kan kita semua ibaratnya di kapal yang sama ya. Ya udah kalau kita dapat berat-beratnya syuting barengan, senang-senangnya barengan gitu ya. Dan seru-seruannya juga bareng-bareng. Jadi kayak semuanya seru tapi beda-beda keseruannya, ngerti gak sih? Gitu loh. Jadi agak susah sih. Tapi kalau misalnya lu maksa gue untuk ini gue maksa nih, maksa banget. Siapa ya? Jujur gak tahu. Soalnya semuanya seru banget. Oke, semuanya seru ya. Jadi kayak gak bisa yang aduh ini paling seru nih, ini enggak. Iya kan gitu. Gimana? Kayak disuruh pilih mama atau papa. Gak bisa. Gak bisa, sayang, gak bisa. Keduanya gak bisa. Gak bisa. Gak bisa pilih. Itu pilihan yang berat guys. Berat banget, soalnya semuanya menurut gue ya, semua orang lovely gitu loh. Dan once you get to know somebody, everyone is a good person and like semuanya juga seru gitu. So yeah, sorry kalau nggak jawab, maaf. Nggak dimaafin, maaf ya. Ya udah. Ya udah iya. Ya udah iya. minum dulu Kak. Boleh. Gimana? Ini apa lagi ya? Apa nih? Kalau ini tentang keluh kesah nih, kalau misalnya lagi capek itu gimana sih, capek syuting nih Kak, gimana sih cara nge-recharge-nya? Untuk nge-recharge sih jujur gue, what I do itu adalah, untungnya gue punya hobi ya. Nonton film lagi nih, One Piece. Iya lagi, nonton film atau enggak series, atau enggak gue main game di rumah kalau ada waktu ya. Main game di PC gue, atau enggak gue ya udah nongkrong sama teman-teman, atau jujur gue sekarang lagi ada hobi nge-collecting vinyls. Ada nyeselnya ada enggaknya, karena ternyata itu hobi mahal ya. Iya betul. Agak menyesal. Jadi tapi bagus, gue suka sih. It's sangat zen menurut gue. Itu sih. Paling itu kayak hal-hal yang bisa ngebikin gue grounding lagi nih sama Buki itu
seperti apa sih, soalnya kan kadang-kadang kita kebawa ya sama karakter kita. Iya. Kalau misalnya lagi acting gitu, jadi harus ada sesuatu rutinitas yang harus nge-grounding kita lagi gitu. Itu sih palingan. Gitu. Nyontek ya. Ya. Nyontek ya. Gak apa-apa sayang. Ambil aja kertasnya. Gitu. It's okay. Aduh, nih apa lagi? Apa nih? Apa ya? Nanya gak ya? Boleh. Kayaknya tadi kita udah bahas deh. Udah bahas. Iya, tapi masih masuk di dalam pertanyaannya. Apa tuh? Kak Buki pernah ngerasa down gak sih di dunia hiburan? Anjay, dunia hiburan. Dunia hiburan Cina. Pernah. Stop. Tapi gimana cara ngebangkitinnya? Itu dia. Itu dia. Sebenarnya aku pernah sempat ngerasa down itu pas saat apa ya, gue lupa. Tapi waktu itu tuh lagi 3 bulan apa ya? 3 bulan gak dapet job-job. Itu lumayan stres. Dan itu jadi dulu kan gue sempat barengan tuh radio sama acting. Jadi gue masih kayak nggak ada job aman, gue masih ada gaji per bulan. Nah itu tuh pas gue udah lepas dari radio, gue udah full time acting, 3 bulan gue kosong. Itu gue panik down banget. Apakah ini jalur yang benar ya untuk gue gitu langsung existential crisis cuy. Tapi udah yang penting harus sabar, percaya sama proses and everything like that. And ya udah dong, jangan lose hope aja, soalnya Tuhan bakalan kasih kok apa yang kita deserve. Tapi pas waktu 3 bulan itu nggak ada job, kakak tuh sambil nyari nggak sambil kayak casting atau gimana? Oh iya sambil casting, tapi nggak ada yang nangkep aja gitu, makanya ngedown. Iya betul, nangkep gitu, belum ada yang ngelok aja gitu. Jadi itu yang ngebikin ngedown, kayak kok gue nggak dapet ya, apa gue nggak good enough ya untuk industri ini ya gitu. Jadi ya udah, yang penting kita harus percaya diri. Iya betul, harus balik ke sana. Iya kan, kita harus tahu dengan kemampuan kita, dan ya udah, yang driving force kita, api yang membara itu adalah hope kita kan, untuk achieving that goal. Jadi itu sih yang harus tetap dipegang terus. Gitu. Oke. Mantap banget. Kayaknya aku nanya-nanya udah deh, segitu aja kak. Udah, kamu udah bosen sama aku? Bosen banget. Gila, kamu udah berubah ya dari awal kita podcast. But it was nice talking to you, Parmit. Oke, thank you kak. Ini ya. first time. Tapi sebelum mengakhiri semuanya. Ini first time kamu podcast? Really? Iya betul, nggak percaya. Congrats, kayak udah natural banget gitu. Asik banget. Bohong, pasti bohong. Sebenarnya kayak, enggak deh. Kan aktor. Gitu. Oke, sebelum selesai semuanya nih, jadi apa sih pesan Kak Buki untuk generasi muda yang pengen terjun ke dunia film kayak Kak Buki sekarang? Oke. Jangan putus asa sama mimpi lu itu untuk menjadi aktor. Dan kalau bisa make every decisions untuk mengarah ke mimpi lu itu gitu. Jadi meskipun ya kayak waktu itu gue kerja di radio gitu. Ya udah, tapi gue masih ada casting, masih ada ini itu. Jadi kayak masih harus punya prioritas, which is hidup, mencari gaji pokok. Iya betul. Tapi jangan ngelupain si mimpi itu dan make every decision yang ngikutin itu. Jadi usaha aja terus, dikit. Yang penting pasti. Small steps itu nanti lama-lama kalau misalnya lu terus-menerus bakalan jadi big kok gitu. Jadi don't lose hope, and Tuhan bakalan ngasih kok apa yang lu mau. Jadi lu sabar aja, tunggu gitu, dan proses gitu. Lu percaya sama proses gitu. Kalau Tuhan, sekarang aku mau uang 1 M kok gak ada. Sabar, tunggu. Denger Mbak, ini. Iya, denger proses. Sabar, bahkan dikasih, tenang aja. Ya udah iya. Oke, sobat film, jadi itulah dia pesan dari Kak Buki buat kalian para generasi muda yang pengen terjun ke dunia film. Bye bye sobat film.